Shalom semuanya, selamat hari Minggu. Saya ucapkan untuk kita semua, Bapak Ibu Saudara yang menonton YouTube GKTI Raja Daud. Kita kembali bertemu di dalam khotbah GKTI setiap minggunya, dan kali ini saya ingin mengajak kita belajar lagi secara mendalam dari berbagai perspektif teks-teks firman Tuhan yang sangat terkenal, tetapi kita akan membahasnya dari sisi lain seperti biasa. Nah, kali ini sama seperti minggu lalu, saya akan mengajak kita mempelajari dari Injil Lukas, Injil yang sangat luar biasa, Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15, yaitu kisah perumpamaan tentang seorang penabur. Saya yakin percaya kita semua sudah pernah mendengarnya, bahkan berulang kali. Saya ingin memberi tema pada minggu ini, yaitu Sang Penabur yang tak pilih kasih. Sang penabur yang tak pilih kasih. Sebelum kita mendalami firman Tuhan yang menarik ini, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat hari kudus-Mu. Pada hari ini kami bisa bertemu kembali untuk belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membukakan hati pikiran kami untuk mampu memahami firman-Mu secara mendalam dan bisa mempraktekkan nilai-nilainya dalam kehidupan kami sehari-hari. Roh Kudus, bantu dan bimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap belajar kebenaran firman-Mu. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari buka Alkitab kita seperti biasa. Saya membawakan khotbah ini secara naratif dan eksposisi. Kita akan mendalaminya. Tentu kita akan memahaminya secara kontekstual. Saya ingin memberitahu bahwa biasanya para pendeta mengkhotbahkan teks ini selalu fokus kepada tanahnya. Dan itu tidak salah, karena itulah tafsiran umum yang selama ini dipelajari hampir semua jemaat. Nanti ada 4 jenis tipe tanah. Dan biasanya secara aplikatif, kita harus menjadi tanah yang baik supaya tumbuh secara subur. Nah, kali ini saya ingin mengajak kita yang menonton YouTube GKTI Raja Daud, fokusnya kepada penaburnya, bukan kepada tanahnya. Makanya tema kita Sang Penabur yang tak pilih kasih. Mari buka Alkitab kita dari Lukas pasal 8 ayat 4 sampai 15, Bapak Ibu Saudara. Kisah ini berada di dalam ketiga Injil sinopsis, Matius, Markus, dan Lukas. Tapi saya mengambil dari Lukas karena lebih singkat dibanding Matius dan Markus. Kita mulai dari ayat 4 sebagai pembukaan dari perikop ini. Ketika orang banyak berbondong-bondong datang, yaitu orang yang dari kota ke kota menggabungkan diri pada Yesus, berkatalah ia dalam suatu perumpamaan, parable. Jadi Yesus seperti biasa mengajar di depan banyak orang, dan orangnya datang dari seluruh penjuru negeri, dan menjadi kebiasaan orang Yahudi untuk mengajar dalam bentuk perumpamaan. Dikatakan di ayat 5, ada seorang penabur keluar menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Tanah yang pertama adalah benih jatuh di pinggir jalan. Yang kedua ayat 6, tanah yang berbatu-batu, dan setelah ia tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Yang pertama pinggir jalan, yang kedua berbatu-batu, dan yang ketiga ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan yang keempat, tanah yang baik di ayat 8, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Lalu Yesus mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu murid-murid tentu seperti biasa mengalami kebingungan terhadap perumpamaan ini. Lalu Yesus menjawab arti perumpamaan ini. Nah, biasanya di dalam hermeneutik atau ilmu tafsir, kalau perumpamaan sudah ditafsirkan, apalagi oleh Yesus sendiri, maka itu adalah tafsiran yang paling benar. Jadi kita sebagai teolog, pendeta, tidak perlu menafsirnya secara berlebihan. Dan Yesus menjelaskan itu. Di ayat 11 dia mengertikan benih itu adalah firman Allah. Lalu dia menjelaskan keempat tipe tanah di mana benih atau firman Allah itu jatuh. Yang pertama pinggir jalan,
Orang yang mendengar, tapi iblis langsung mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang kedua, di tanah berbatu-batu yang sudah mendengar lalu gembira, excited, dengar khotbah, dengar firman, tetapi tidak berakar kuat. Percaya sebentar, tetapi datang pencobaan, datang masalah hidup silih berganti, mereka meninggalkan Tuhan, tidak lagi kembali pada pemahaman firman yang membuat mereka gembira pada awal mula, dan akhirnya apa? Murtad. Itulah tanah berbatu. Lalu semak duri, setelah mendengar firman itu, mengalami pertumbuhan, tetapi terhimpit oleh kekhawatiran dan kenikmatan hidup, termasuk di dalamnya kekayaan, mamon, uang, sehingga mereka tidak menghasilkan buah. Dan ayat 15 ditutup. Yang jatuh di tanah yang baik, ialah orang yang setelah mendengar firman, menyimpan dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dalam arti, orang yang menerima benih atau firman Tuhan sebagai tanah yang baik, dia memelihara firman dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah tentu, dari cerita ini, ketika semua sudah dijelaskan arti perumpamaan itu oleh Yesus, maka biasanya para pendeta dengan gampang menjelaskan, jadilah tanah yang baik. Jadilah jemaat yang memiliki hati seperti tanah yang baik. Jangan terhimpit oleh kekhawatiran hidup. Jangan fokus pada kekayaan hidup. Tapi biarlah engkau mendengar firman, memelihara, dan tekun melaksanakannya. Amin ya. Amin. Tidak ada yang salah dengan itu, dan semua kita pasti pengennya hati kita seperti tanah yang baik. Orang yang mendengar firman menyimpan dalam hati dengan baik dan mengeluarkan buah. Atau memiliki tindakan, memiliki dampak kepada Tuhan dan banyak orang lain. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, judul perikop ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul apa? Perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi saya ajak kita untuk melihat dari sisi lain, tidak fokus kepada 4 jenis tanah, tetapi fokus kepada penaburnya, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan melihat kenapa dikatakan sang penabur yang tak pilih kasih. Nah mari kita mulai dengan melihat rangkaian cerita si penabur yang menaburkan benihnya ke 4 jenis tanah. Pinggir jalan, tanah berbatu, semak duri, tanah yang baik. Nah, Bapak Ibu Saudara perlu tahu ketika kita masuk ke dalam konteks pada zaman itu, secara sengaja penulis Injil, dan khususnya Injil Lukas yang kita baca pada hari ini, ingin menunjukkan perlawanan terhadap sistem pertanian di dunia kuno pada saat itu, yang tentunya dikuasai oleh sang penjajah, yaitu Romawi. Kita tahu betul orang Yahudi itu memiliki mata pencarian terbesar itu agraris, bertani, kalau tidak nelayan. Tetapi mereka di bawah kekuasaan pemerintahan Romawi pada zaman itu, yaitu di zaman Yesus. Dan teks ini, kita tahu ciri khas Injil Lukas itu selalu berpihak kepada kaum marginal yang tertindas. Ingin memberikan makna untuk melawan sistem pertanian yang dikuasai oleh elit-elit, yaitu penguasa Romawi. Kenapa? Kalau kita dengan jeli dan memahami sistem agraria, mulai dari zaman kuno sampai zaman sekarang, apakah mungkin penabur itu sembarangan menabur benihnya? Penabur ini pasti paham tentang dunia pertanian, tanah. Tapi kenapa seakan-akan dari kisah perumpamaan yang dibuat Yesus, dia menaburnya secara sembarangan, Bapak Ibu Saudara? Buat apa penabur menabur benih itu di pinggir jalan? Ini pasti susah tumbuh kan? Buat apa di tanah berbatu dan ada semak durinya? Buat apa dia lakukan itu? Dan kita pasti tahu dia paham tentang pertanian. Nah, tindakan ini adalah tindakan yang tidak masuk akal oleh petani konvensional. Maka kalau kita ambil dari tokoh sang penabur, penabur ini adalah simbol dari nilai-nilai perlawanan terhadap kedominanan para penjajah, yaitu Romawi pada zaman itu.
Dan seperti Yesus katakan tadi, benih itu adalah firman Allah yang tidak tunduk pada logika manusia yang mengandalkan produktivitas atau eksklusivitas pada zaman itu. Jadi kita perlu tahu konteksnya bahwa tidak semua orang bisa menabur di tanah yang baik karena tanah yang baik dan subur dikuasai oleh elit-elit dominan yaitu penjajah Romawi pada zaman itu. Tetapi Injil Lukas lewat perumpamaan Yesus ingin menentang itu semua. Ingin mengembalikan bahwa orang Yahudi lah yang berhak untuk menjadi sang penabur karena mereka memiliki tanah itu dari turun-temurun. Kita perlu tahu tanah itu bagi orang Yahudi warisan yang sangat penting dari nenek moyang mereka, tidak sembarangan untuk dijual, dikuasai oleh pihak lain. Jadi ada maksud tertentu yang ingin diberikan oleh penulis Injil Lukas. Nah, tetapi kembali kita fokus kepada sang penabur, di mana dia menyebarkan benih ke semua jenis tanah. Ini menunjukkan kemurahan Allah yang tak pilih kasih. Nah, di sini nih, untuk sesuai tema kita. Sang penabur adalah Allah itu sendiri yang memberikan firman-Nya kepada semua jenis orang. Tak peduli orang itu menolak, menerima, lambat untuk bertumbuh, tetapi dengan kasih karunia-Nya kepada semua jenis orang tanpa pilih kasih, Sang Allah yaitu Sang Penabur terus memberikan benih firman itu. Salah satu teolog Anglikan N.T. Wright berkata, penabur tidak selektif, sebab kasih karunia Tuhan menjangkau semua orang, bukan hanya mereka yang potensial. Kita tentu sering mendengar bahwa ketika kita di tangan Tuhan, ketika kita memahami firman Tuhan, kita yang nothing menjadi something. Kita yang nobody menjadi somebody. Ingat, fokusnya di penabur, bukan kitanya sebagai jenis tanah. Saya selalu katakan bahwa iman itu dinamis. Nah, Bapak Saudara, kalau kita kembali ke 4 jenis tanah, pinggir jalan, bebatuan, semak duri, tanah yang baik, bukankah ini menunjukkan sebuah proses? Sebuah tindakan yang dinamis, bukan statis. Mari kita refleksikan ke diri kita, Bapak-Ibu Saudara, bukankah kita semua akan mengalami 4 jenis tanah ini? Jadi tidak mungkin teks ini kita bawa untuk menghakimi orang bahwa, oh, saya sudah menjadi tanah yang baik. Kenapa? Saya sudah berbuah, saya sudah memelihara firman, saya belajar teologi, saya memahami tafsiran-tafsiran, saya melakukan 10 perintah Allah, saya melayani di gereja, sedangkan yang lain masih tanah bebatuan. Kerjanya jadi jemaat doang berpuluh tahun, tidak pernah bertumbuh. Jangan sampai teks ini kita pakai untuk menggambarkan sebuah penghakiman bahwa kita lebih baik dari yang lain. Jangan sampai tanah yang baik menghakimi tanah berbatu atau semak duri. Karena ingat, ini hanya sebuah proses, bahwa dari awal kita mengenal Tuhan, baik itu dari kasih mula-mula sampai kita sekarang, kita akan melihat Sang Penabur akan terus membawa kita menjadi tanah yang baik. Mungkin sampai sekarang masih ada yang, ya, tanah bebatuan. Ya. Mungkin kita merasa kita sekarang sudah tanah yang baik, pelayanan, sudah banyak menghasilkan buah, memberi banyak orang, tapi apakah Anda tidak pernah terhimpit kekhawatiran? Ya jelas pernah. Tapi apakah Anda tidak berpikir ingin terus menjaga nilai kekayaan Anda, terus mencari uang supaya Anda menjadi orang kaya? Ya pasti terpikirkan. Bukankah itu semak duri? Anda merasa tanah yang baik karena sudah melayani dan berdampak bagi lingkungan, tetapi pada saat yang bersamaan Anda khawatir dalam hidup. Jadi jangan sampai teks ini membawa Anda untuk mengklaim diri Anda lebih baik daripada orang lain. Itu menjadi kesalahan yang sangat fatal. Karena intinya adalah Sang Penabur yang tak pilih kasih. Dia tahu ada begitu banyak anak-anaknya yang masih di pinggir jalan, yang belum tahu apa-apa, yang tidak bisa bertumbuh.
atau masih di tanah bebatuan, atau sering saya sebut dengan Kristen KTP, yang ke gereja doang, taunya percaya Yesus masuk surga, amin. Tapi dia tetap menabur benihnya lewat berbagai pelayan-pelayan yang dipercayakan. Bukankah itu yang dilakukan? Para hamba Tuhan terus berkhotbah setiap minggu. Tetapi banyak juga kok tanahnya yang berbeda-beda, banyak juga kok yang belum bertobat, tetapi ada juga yang mengalami pertumbuhan signifikan. Jadi, mari lewat teks ini kita fokus kepada sang penabur, karena dia tidak pernah pilih kasih. Dia tidak pernah menghakimi anaknya yang tanah bebatuan, dihakimi dibilang bodoh, dibilang tidak bertumbuh, sedangkan tanah yang baik dipuji-puji. Tidak. Dia terus menaburkan benihnya, firman ilahi. Dan tentu kita mengharapkan semua proses pertumbuhan. Dari pinggir jalan, ya naik menerima firman dengan gembira, bebatuan. Tetapi dengan berjalannya hidup begitu banyak tantangan, begitu banyak kekhawatiran, tapi akhirnya nanti kita berbuah 100 kali lipat di dalam pelayanan kita menjadi tanah yang baik. Dan penabur juga kita bisa melihat sisi lain sebagai teladan misi yang sabar dan tekun, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dia tak pilih kasih, murah hati, tidak memilih tanah mana yang untuk ditaburi benihnya. Yang kedua, sebagai teladan misi yang sabar dan tekun. Ini menjadi kesetiaan dari sang anak Yesus Kristus yang memberitakan Injil kepada semua kalangan, termasuk yang menolak dan gagal memahami. Bukankah ini menjadi tugas kita semua juga, para umat percaya yang tidak pernah kenal lelah untuk terus memberitakan firman Tuhan. Dan ini adalah pola pelayanan gereja. Ketekunan, hupomone, compassion. Ketekunan penabur adalah cermin dari misi Allah itu sendiri. Kasih yang terus memberi, yang terus menyebar benih firman, meskipun banyak yang mencela, yang mengejek. Akhir-akhir ini bangsa kita sangat memprihatinkan. Begitu banyaknya berita, gejolak tentang pemecahan beda agama. Begitu banyaknya kerusakan yang dilakukan kelompok intoleran terhadap gereja-gereja, menghancurkan tempat ibadah. Sangat marak sekali di Indonesia zaman sekarang. Tetapi bukankah Yesus selalu mengajarkan kita untuk terus memberitakan kebenaran itu? Yes, mungkin kita marah. Yes, kita harus bertindak terhadap ketidakadilan. Bukan berarti kita diam, tidak. Kita harus tetap bertindak. Lapor secara hukum, terus kita perjuangkan hak kita. Tetapi di balik itu, ada kasih yang terus kita beritakan. Kita tak pilih kasih. Kita tidak berteman hanya kelompok yang setuju dengan kita, tapi yang tidak setuju pun kita harus berteman. Itulah ciri khas dari sang penabur. Kesetiaan. Dan ini menunjukkan bahwa Yesus adalah penabur ilahi yang menaburkan sabda kerajaan Allah selama pelayanannya di dunia ini. Penaburan itu termasuk dalam penderitaan dan penolakannya. Tetapi ada juga tuaian yang berlipat ganda. Tidak melulu soal penderitaan, tetapi ada juga kemenangan dan kemuliaan. Tuaian berlipat ganda. Tentulah tuaian ini bukan berarti harta yang berlipat ganda, melainkan umat Tuhan, gereja Tuhan yang semakin berkembang. Jadi tidak ada yang sia-sia dari benih yang kita tabur dimanapun itu berada. Mau itu di pinggir jalan, mau itu di tanah berbatu, mau itu di semak berduri, apalagi di tanah yang baik. Semua akan menghasilkan buah. Walaupun awalnya mengalami penolakan dan penderitaan. Jadi perumpamaan ini adalah potret Kristus sendiri, sang penabur, yang memberi hidupnya agar sebagian dapat berbuah dalam kekekalan. Dialah penabur sejati yang tak pilih kasih. Seperti saya katakan, Injil Lukas adalah Injil yang selalu memihak kepada kaum marginal, Bapak Ibu Saudara. Yesus menunjukkan itu, bahwa dia pribadi yang selalu berpihak kepada kaum marginal, yang terbuang, yang dikucilkan, yang terpinggirkan. Maka itu, saya mengajak dengan firman pada minggu ini, ketika kita mengarahkan mata kita kepada sang penabur, maka tirulah teladannya.
Maka apapun yang terjadi, kita harus terus memperjuangkan hak-hak orang-orang yang mengalami ketidakadilan. Kita harus terus bersuara dalam penindasan. Seperti tadi di pembukaan dalam konteks saya katakan, bahwa penabur untuk di tanah yang baik tidak sembarangan, hanya dimiliki oleh elit-elit, yaitu penguasa, pada konteks ini adalah Romawi sebagai penjajah. Mari kita suarakan kebenaran itu. Mari kita berteman dengan siapapun. Jangan pernah merasa diri paling hebat, paling pintar, tidak mau berteman dengan orang-orang yang nggak paham Alkitab, nggak paham pelayanan. Mari kita rangkul dia. Sama seperti Yesus yang selalu merangkul para pendosa, yang tidak pernah membedakan jenis-jenis dosa orang yang dia layani. Sang penabur itu adalah Kristus itu sendiri. Dan itu menjadi tipologi kita. Sebagai umat percaya, sebagai anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, untuk terus menaburkan benih firman ilahi kepada semua jenis tanah. Jangan pilih kasih, jangan menghakimi. Itu yang bisa kita lihat di dalam konteks ini, Bapak Saudara. Bahwa sang penabur melakukan kritik sosial, dia menabur ke semua tanah, dan itu tidak lumrah bagi seorang petani, karena petani pasti tahu mana yang harus ditaburi, yaitu tanah yang baik, yang sudah dia nilai, dia lihat komposisinya dengan baik, tentu dia tidak sembarangan untuk menaburkan benih itu. Dan kalau kita lihat dari cerita yang ada di dalam perumpamaan ini, ketika benih ditabur ke tanah berbatu, ke pinggir jalan, ke semak duri, seakan sia-sia. Tapi tidak. Tidak ada yang sia-sia dari benih yang ditabur. Sama seperti firman Tuhan yang mengatakan bahwa firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Apa yang sekarang kita tabur kepada banyak orang? Seakan-akan kita menaburnya main-main, gak serius. Atau mungkin kita dalam keadaan capek, mengkonseling orang, membantu teman untuk memecahkan masalahnya. Tapi lihatlah, itu tidak pernah sia-sia dalam hidupnya. Perkataan yang memperkatakan firman Tuhan akan diingat orang, dan kita yakin percaya kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Sang penabur yang tidak pilih kasih. Jadi kita bisa melihat dari berbagai perspektif. Ketika kita fokus kepada sang penabur dalam perumpamaan ini, Bapak Saudara, dari perspektif teologi kita melihat tadi Allah yang tak pilih kasih, murah hati dalam menebarkan firman-Nya, benihnya. Dan kita tahu sang penabur adalah gambaran Yesus sendiri yang memberikan hidupnya kepada dunia ini. Dan ini bisa juga sebagai misi atau teladanan yang tak kenal lelah, yang tak pilih kasih. Maka ketika kita tak pilih kasih, kita menyuarakan kritik kepada para penguasa yang selalu bertindak tidak adil dan selalu pilih kasih. Maka itu kita mari fokus kepada sang penabur, yaitu Yesus Kristus sendiri. Mari kita terima benih itu, firman itu, untuk bertumbuh dalam hidup kita. Mungkin prosesnya lama pada setiap orang, no problem. Dinamis. Iman itu selalu dinamis, bertumbuh terus, tidak pernah statis. Itu menjadi teguran juga buat kita, bahwa yakin dan percayalah ritual agama kita, gereja setiap minggu, pelayanan rajin di gereja, bukan tanda imanmu dinamis. Lewat firman hari ini kita diingatkan, engkau harus berproses dari pinggir jalan, bebatuan, semak duri, tanah yang baik. Bagaimana caranya berproses? Pandanglah sang penabur yang tak pernah pilih kasih. Itu yang bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara, dari teks yang menarik dan terkenal ini, yang selama ini hanya fokusnya ke tanah. Kalau kita terus fokus ke tanah, penghakiman itu sangat sering dikumandangkan. Bahwa merasa diri paling baik, oh ya aku tanah yang baik. Kenapa? Sudah pelayanan, sudah paham firman? Enggak ya. Fokuslah kepada sang penabur yang menunjukkan kesetaraan anugerah, yang memberikan anugerah itu cuma-cuma kepada setiap orang pilihannya. Dan biarlah gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk terus menaburkan benih firman ilahi. Jangan sampai gereja malah menjadi penguasa
yang tidak mencerminkan karakteristik sang penabur yang tak pilih kasih. Sering sekali oknum-oknum gereja, hamba Tuhan, para gembala, pendeta, malah pilih kasih di dalam pelayanan yang berpihak kepada penguasa, orang kaya, donatur, dan lupa bahwa sebenarnya pelayanan Yesus paling banyak itu fokusnya kepada orang-orang pinggiran, orang miskin, orang yang berpenyakitan, orang yang terbuang atau dikucilkan. Jadi dari teks ini kita bisa banyak mendapat nasihat dan teguran terhadap pola pelayanan kita. Maka itu pahamilah firman yang sudah ditabur, khususnya Sang Kristus sendiri sebagai firman yang sejati, yang sudah memberikan dirinya untuk penebusan kita manusia berdosa. Jangan lagi kita main-main, Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita menganggap anugerah murahan. Dietrich Bonhoeffer mengatakan banyak orang Kristen itu menganggap atau meyakini cheap grace, anugerah yang murah. Merasa, wah sudah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, tapi tidak ada perubahan hidup, tidak ada buah dalam hidup. Itu adalah anugerah yang murahan. Tetapi yang dimau Sang Penabur, karena dia tak pilih kasih, maka dalam hidup kita juga tidak boleh pilih kasih. Yang dimau Sang Penabur, kita mau mendengarkan firman-Nya, mau memahami firman-Nya, kita pelihara dan kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkanlah kasih Allah yang universal itu kepada siapapun tanpa memandang suku, agama, ras, dan budaya. Maka engkau sedang menunjukkan kau mengikuti teladan Sang Penabur, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Ini yang bisa kita pelajari dari perspektif lain, di mana kita fokus kepada Sang Penaburnya, bukan kepada 4 tanah yang sudah banyak dikhotbahkan atau dibahas. Maka itu Bapak Saudara, dari perumpamaan seorang penabur ini, mari kita lihat dan kita refleksikan kembali bahwa Yesus sebagai penabur sejati yang memberikan firman-Nya di dalam kitab suci kita, Alkitab, dan juga sudah memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang berdosa. Selalulah berpihak kepada orang-orang yang mengalami ketidakadilan, selalulah berpihak kepada orang yang marginal, di mana Yesus sebagai Sang Penabur yang tak pilih kasih akan mengumandangkan kebenaran itu. Kritik sosial yang selalu meninggikan penguasa, tetapi menginjak-injak para kaum marginal, orang miskin. Nah, ini menjadi teguran dan ini menjadi doa kita buat bangsa kita, bangsa Indonesia, di tengah banyaknya polemik di zaman sekarang. Kita butuh penabur-penabur seperti Kristus yang tak pilih kasih. Resikonya ada? Yes, seperti Kristus datang, membawa banyak perubahan, dia mengalami kematian di kayu salib, dia dibenci oleh banyak orang. Dan itulah yang menjadi alasan kita mengikut dia. Sangkal diri, pikul salib. Kiranya firman ini menjadi penguat bagi kita untuk fokus kepada Sang Penabur yang tak pilih kasih, yang memberikan anugerahnya bagi kita semua. Maka itu, teladanilah dan lakukanlah firman ini selalu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman dimaterialkan Roh Kudus dalam hati dan pikiran kami, supaya kami menjadi penabur-penabur yang sejati, menaburkan kebenaran firman-Mu kepada banyak orang tanpa pilih kasih. Dan biarlah kami sebagai orang-orang yang berani mengajukan kritik kepada pemerintah yang selalu menjalankan ketidakadilan kepada kaum-kaum lemah yang harusnya dipelihara dan dibela. Kuatkan kami Bapa, untuk kami selalu meneladani kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua.